Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada video kali ini kami akan sampaikan dua informasi terkait dengan P3K Guru di tahap yang pertama, tentunya mengenai kelulusan P3K Guru di tahun 2021. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Berita dari jbnn.com, pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 honorer temukan dua hal mengejutkan. Ini di hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Saya bacakan secara lengkap. Jakarta, seorang tenaga honorer mengungkap temuan mengejutkan seputar pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 tahap yang pertama. Temuan didapatkan setelah sumber jpnn.com itu menelisik data guru honorer yang ikut seleksi P3K 2021, baik yang dinyatakan lulus maupun tidak. Yang mengejutkan, ditemukan data seorang peserta seleksi yang ternyata sudah menjadi perangkat desa. Bahkan ada guru honorer yang sudah 10 tahunan tidak tercatat di Dapodik malah dinyatakan lulus. Berdasarkan sumber resmi jpn.com di Jawa Timur, terungkap salah satu guru honorer yang sudah menjadi perangkat desa bisa ikut tes P3K tahap yang pertama. Walaupun hasilnya dia tidak lolos seleksi tahap 1, tetapi yang bersangkutan masih bisa ikut tes tahap 2 dan tahap 3. Kami heran kenapa perangkat desa bisa ikut tes, apalagi setelah dicek namanya sudah tidak ada di Dapodik. Jangan-jangan ini ada permainan, ungkap sumber yang minta namanya tidak disebutkan kepada jpnn.com. Dia mengaku heran mengapa guru honorer yang sudah tidak tercatat di Dapodik bisa ikut tes, apalagi namanya sudah terhapus lama. Kasus lainnya adalah guru honorer yang sebenarnya mengajar di MTS dan 10 tahun tidak tercatat di Dapodik bisa ikut tes tahap 1 di sekolah negeri dan dinyatakan lulus, padahal ada guru honorer di sekolah induk yang sejatinya sudah mengajar lama dan lulus passing grade juga. Ini juga kasus yang aneh ya, karena memang sudah tidak terdaftar di Dapodik 10 tahunan akan tetapi bisa mengikuti tes seleksi dan lolos juga. Diceritakannya guru honorer yang mengajar di MTS sebelumnya mengabdi di sekolah negeri. Kemudian pindah ke MTS 10 tahun lalu dan mendapatkan sertifikat pendidik, begitu yang bersangkutan pindah MTS. Namanya pun tidak tercatat di Dapodik. Karena guru honorer itu sudah pindah ke MTS, maka tersisa satu guru honorer di sekolah negeri. Ketika mendaftar P3K tahap 1, baik guru MTS dan guru induk di sekolah negeri tercatat sebagai guru prioritas 1. Nah, begitu tes, guru honorer yang sudah pindah MTS mendapatkan nilai lebih tinggi karena afirmasi Serdik. Sedangkan guru honorer di sekolah negeri tidak lulus P3K karena dipakai sistem perangkingan. Ini kan tidak adil, kenapa guru MTS yang sudah tidak ada di Dapodik malah lulus dan guru induknya malah tidak lulus, ucapnya. Dia menyebutkan kasus seperti itu banyak terjadi di Jawa Timur. Guru honorer sudah keluar dari sekolah dan tidak terdaftar di Dapodik tetapi ikut tes P3K dan dinyatakan lulus, menggeser guru yang sejatinya benar-benar mengajar di sekolah tersebut. Dia pun meminta pemerintah memberikan solusi agar guru-guru honorer yang berhak bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini adalah informasi yang pertama. Jadi ada dua temuan yang ditemukan oleh guru honorer terkait dengan kelulusan P3K di tahap yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, penjelasan BKN soal guru honorer K2 berserdik nilai tertinggi tidak lulus P3K. Jadi ada kasus di mana guru honorer bersertifikasi nilainya tertinggi tetapi tidak lulus P3K. Ini juga hal yang mengejutkan. Kasus honorer K2 sudah punya sertifikat pendidik atau serdik, tidak lulus P3K tahap 1 di Kabupaten Purwakarta mendapat respon dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen mengatakan kasus yang menimpa Atep Lesmana, guru honorer K2 di SDN 1
Negeri Kidul, Purwakarta, Jawa Barat terkait dengan posisi guru prioritas 1 atau prioritas 2. Jadi ini terkait dengan guru prioritas ya. Ada yang masuk di prioritas pertama dan ada yang masuk di prioritas kedua. Sesuai data Kemendikbudristek, Atep Lesmana, jadi namanya adalah Bapak Atep Lesmana yang tidak lolos walaupun berserdik, bukan merupakan guru prioritas. Jadi saingannya Pak Atep nilainya di bawah 513 bisa lulus karena berdasarkan data Kemendikbudristek yang bersangkutan merupakan guru prioritas, terang Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada hari Senin ya. Mengenai kriteria guru prioritas dan kurang prioritas, selanjutnya yang bisa menjawab adalah Kemendikbudristek. Sebab yang melakukan flagging data adalah Kemendikbudristek. BKN hanya membaca data yang di flagging sebelumnya di Dapodik. Jadi memang kebijakan itu ada di Kemendikbudristek ya tentang guru prioritas dan tidak. Setelah melihat data formasi guru kelas SDN 1 Negeri Kidul hanya 1 dan Pak Al Solihat adalah guru prioritas, Pak Atep bukan. Suara menjelaskan terkait dengan flagging prioritas atau bukan prioritas ada di tahap pendaftaran. Dari awal memang sudah di flagging Kemendikbudristek mana yang prioritas dan kurang prioritas. Dan sayangnya ini tidak diketahui oleh pelamar ya. Jadi pelamar ini termasuk prioritas ataupun tidak. Sebelumnya Atep Lesmana, guru honorer K2 berserdik di SDN 1 Negeri Kidul, Purwakarta mempertanyakan ketidaklulusannya. Padahal dia mendapatkan 711 di sekolah induk. Yang membuat dia shock adalah rekannya di SDN 1 Negeri Kidul juga dengan nilai 513 malah lulus. Padahal rekannya itu melamar jabatan yang sama dengannya, guru kelas. Jadi dalam satu sekolahan ada 2 guru honorer, namun yang lolos adalah yang justru nilai yang rendah. Atep merasa ada kejanggalan sebab Atep mendaftar di sekolah induk dan mendapatkan nilai tertinggi ya karena memiliki sertifikat pendidik. Dia makin bingung karena banyak guru honorer di Purwakarta yang lulus meski tidak di sekolah induk, sementara dia yang di sekolah induk dengan nilai tertinggi malah divonis gagal. Nah ini ya adalah lika-liku ataupun warna yang mewarnai ya dari proses kelulusan di tahap yang pertama. Nah semoga nanti di tahap yang kedua dan tahap yang ketiga ada perbaikan sistem dari Kemendikbudristek sehingga nanti bisa berjalan secara adil ya. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.